Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita semua, terutama kepada orang Islam, adanya pelipat gandaan pahala yang Allah berikan, terutama di waktu-waktu tertentu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sering kita dengar, apalagi setelah bulan Ramadan, itu di bulan Syawal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamu dahr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari hadis ini atau faedah yang bisa kita ambil? Maka untuk memahami ini, mari kita kutip dari beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin Hasan As-Sulami Al-Hambali, atau dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada umat Islam, terutama di waktu tertentu, bahwa setiap amalan fardu ada amalan sunnahnya. Ada yang namanya sholat fardu, sholat 5 waktu, ada juga namanya sholat sunnah. Ada yang namanya puasa Ramadan, ada juga yang namanya puasa sunnah. Ada zakat fardu, dan ada juga sedekah sunnah. Begitu juga haji fardu, dan ada juga yang namanya umroh sunnah. Sunnah berfungsi untuk melengkapi amalan wajib amalan wajib kita yang kurang. Mungkin ada kekurangan, ada kerusakan di amalan yang wajib tersebut, di amalan fardu, maka disempurnakan dengan adanya amalan sunnah yang kita lakukan. Ini bentuk rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam, saudara-saudara. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwasanya tempat puasa 6 hari itu adalah bulan Syawal. Jadi tidak ada puasa 6 hari itu selain dari bulan Syawal. Jadi puasa sunnah yang 6 hari itu dilakukan ada di bulan Syawal. Selain di bulan Syawal tidak disebut dengan puasa 6 hari. Tapi bisa saja mungkin seperti puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah. Atau puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Atau puasa, ada yang puasa 10 atau 9 hari menjelang Zulhijjah, 1 sampai tanggal 9 atau 1 sampai tanggal 8, ya, atau mungkin puasa Arafah dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang 6 hari itu hanya di bulan Syawal. Maka tempat puasa 6 hari itu ada di bulan Syawal, yaitu selepas di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, hadis ini secara umum atau secara mutlaknya mengisyaratkan bahwanya puasa 6 hari yang dilakukan itu
bisa berturut-turut, bisa terpisah-pisah. Artinya tidak mesti ada yang beranggapan harus 6 hari berturut-turut, karena secara umum ini, hadis ini berlaku umum, dan bisa juga dilakukan dengan terpisah-terpisah. Dengan kemampuan, dengan kelapangan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi isyarat yang bisa kita pahami adalah menyegerakannya untuk melakukan, tentu. Karena amalan yang paling baik itu adalah amalan diantaranya yang mampu kita segerakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi ciri orang yang beriman itu, yang bagus imannya adalah orang yang bersegera mereka melakukan kebaikan, dan setiap kebaikan itu mereka berlomba-lomba. Ini ciri orang yang beriman. Jadi segera mungkin kita melaksanakan itu lebih baik daripada kita menunda-nunda. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya bahwa hadis ini adalah seolah-olah dia berpuasa, yaitu 1 tahun. Pahalanya mendapatkan pahala 1 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya dari Sauban, Allah meridhoinya, Rasulullah mengatakan, siyamu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, siyamu sittin min Syawal, itu sama dengan puasa syahrain 2 bulan. Jadi ketika dijumlahkan maka menjadi dia 12 bulan atau 1 tahun Hijriah. Kita tahu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya 1 tahun di bulan Hijriah itu adalah jumlahnya sekitar 355 ya. Karena bulan Muharram 30 hari, kemudian bulan Safar 29 hari, kemudian bulan Rabiul Awal 30 hari, kemudian Rabiul Tsani 29 hari, kemudian Rajab itu 30 hari, kemudian Jumadil Awal 30 hari, Jumadil Akhir 29 hari, kemudian Rajab itu 30 hari, dan kemudian bulan Sya'ban itu 29, Ramadan 30, Syawal 29, Zulqa'dah 30, kemudian Zulhijjah 30. Maka totalnya menjadi 355 hari. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai atau pahala yang didapati oleh orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan itu, maka dia mendapatkan pahala puasa 10 bulan. Dan pahala orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka senilai dengan puasa 2 bulan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebaikan ini didapati oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal. Al-hasanatu, kebaikan itu senilai dengan 10 kebaikan. 1 kebaikan dilakukan, maka bernilai dengan 10 kebaikan. Maka kalau kita bawa kepada bulan atau tahun Masehiya, maka menjadi 360 hari. Maka seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh dengan melaksanakan puasa bulan Ramadan secara full, dan kemudian ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ada memang ketentuan-ketentuan, pendapat-pendapat para ulama, terutama yang kami sampaikan dari pendapat Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif ini. Beliau menegaskan bahwasanya, dan kami sepaham dengan pendapat beliau ini, bahwasanya jika orang ingin mendapatkan pahala puasa dengan 1 tahun penuh itu, maka hendaknya bagi ada orang yang memiliki hutang qadha, yaitu mungkin bagi ibu-ibu ya yang mengalami haid, atau mungkin bagi orang yang dalam keadaan tertentu yang harus memang dia mengqadha puasa Ramadan, maka selepas bulan Ramadan dan selepas dia berhari raya 1 hari,
maka usahakan dia cepat menyegerakan mengqadanya. Dengan tentu memperhatikan tadi, kalau memang waktunya memang pas dan lapang dan bisa dia mengqadha, tidak ada penyakit juga, maka qadhalah dengan segera. Mungkin ada beberapa hari yang tertinggal di bulan suci Ramadan, maka qadha dengan segera, dan baru dilanjutkan dengan puasa 6 hari. Artinya, ketika dia selesai mengqadha tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala 10 bulan tadi, karena dia sempurnakan bulan Ramadan dengan mengqadha dengan segera, dan kemudian dilanjutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Maka total menjadi 1 tahun penuh. Nah, saudara-saudaraku, ini maknanya sebenarnya yang kami pahami. Tapi, apakah boleh orang tersebut dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, mendahulukan puasa 6 Syawal dan mengqadha di selain bulan Syawal? Ya boleh saja. Boleh saja. Hanya saja yang kita pahami, yang kita ingin ambil adalah bagaimana kita mendapatkan nilai puasa 1 tahun penuh itu. Karena ketika orang yang berpuasa di bulan Ramadan disempurnakannya puasa Ramadannya itu karena ada uzur syar'i tersebut, ada uzur syariat bahwasanya tidak bisa dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka dia mengqadha di bulan Syawal, didahulukan qadha tersebut, maka baru dia berpuasa. Ini akan dia mendapatkan nilai 1 tahun penuh. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang timbul. Mana yang lebih baik? Apakah kita mendahulukan dengan segera kemudian berturut-turut mengerjakannya? Atau kita kerjakan bisa saja di pertengahan bulan Syawal atau menjelang akhir-akhir bulan Syawal, atau mungkin kita mengerjakannya dengan terpisah-pisah, tidak berturut-turut selama 6 hari berturut-turut. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengedepankan ada beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak, Allah merahmati mereka berdua, bahwasanya dianjurkan orang yang ingin berpuasa, yang itu sempurna puasa Ramadannya tentunya, kalaupun dia berutang kemudian diqadha utangnya, ditunaikan utang puasanya, hendaknya dia menyegerakan puasa. Artinya jangan ditunda-tunda lagi, terutama bagi yang sudah full puasa Ramadan, maka segerakan, mungkin setelah Raya Idul Fitri hari pertama, maka segerakan dia mengerjakan puasa 6 Syawal itu. Dan berturut-turut. Dan ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hurairah, Allah meridainya, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min ba'dil fitri kana kasyamu sana." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti sitta ayyam ba'dal fitri mutataba'atan, diikutinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal setelah fitri, setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seolah berpuasa 1 tahun penuh. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Dan memang hadis ini ada yang mengatakan bahwa lemah. Tapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan dengan segera dan kemudian usahakan dengan berturut-turut. Ini pendapat dari Imam Syafi'i menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang kedua, pendapat dari Imam Ahmad bahwasanya bebas, boleh berturut-turut dan boleh tidak. Boleh kita mengambil perawalannya awal bulan Syawal, habis hari raya Idul Fitri tadi, kemudian kita lanjut dengan puasa Syawal. Atau boleh di pertengahan, atau boleh juga di akhir-akhir, dan itu boleh terpisah-pisah. Nah, kemudian yang ketiga, bagi orang yang ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kalau keadaannya itu memang dia masih berhari raya, maka makruh baginya untuk berpuasa. Lebih baik dia mencari waktu-waktu yang mungkin ada waktu lapang, atau mungkin ketika dia memiliki
peluang untuk tidak lagi menerima tamu kah, atau mungkin sudah lapangkah waktunya dan kemampuan, maka dianjurkan dia untuk berpuasa 6 hari, meskipun tidak berturut-turut. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang ingin kita pakai dari ketiga ini? Ini adalah terserah saudara-saudara dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi saran kami lebih memakai kepada 6 hari berturut-turut ini, menurut kami ya. Agar apa? Agar terlaksa nuansa dari kita berpuasa itu. Karena kalau kita terpisah-pisah, rasanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak utuh gitu ya. Tapi meskipun demikian kita tidak mengatakan bahwa tidak sah atau tidak boleh, tidak. Artinya silakan dengan waktu peluang atau keadaan yang bisa memungkinkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian faedah yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, makna dari hadis ini faedahnya adalah tanda bukti Allah menerima puasa Ramadan kita. Di antara tandanya bahwa Allah menerima puasa Ramadan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu adalah kita melaksanakan puasa juga di bulan Syawal. Karena pendapat daripada para ulama salaf kita, sawabul hasanah al-hasanah. Pahala kebaikan itu adanya kebaikan yang kita lakukan lagi. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, kemudian kita tidak berhenti dengan kebaikan itu dan kita lanjutkan lagi kebaikan yang lain, maka ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Jadi peluang kita agar diterima Ramadan kita itu salah satu di antaranya adalah kita berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Dan termasuk nanti kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lainnya atau puasa-puasa sunnah yang lainnya yang bisa kita kerjakan. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa kita juga berpuasa lagi selepas bulan Ramadan? Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka itu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai keteladanan yang sangat luar biasa yang bisa kita tiru adalah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail atau salat tahajud baik itu Ramadan maupun sebulan Ramadan 11 rakaat seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca surah-surah yang panjang sampai yatawarram, bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun dikatakan kepadanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qad ghufira laka ma taqaddam wa ma ta'akhkhar min dhanb. Ya Habibullah, ya kekasih Allah, wahai suamiku, sudah diampuni dosamu, untuk apa lagi beribadah? Kan begitu. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak berhak untuk menjadi? Apakah aku tak layak? Apakah aku tak boleh-bolehkan untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur? Abdan syakur. Syakur itu yang paling bersyukur. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, puasa sudah selesai 1 bulan penuh, kita lanjutkan lagi puasa 6 hari di bulan Syawal dan berikut puasa-puasa yang lain lagi, sunnah yang lainnya, maka itu menunjukkan kita tandanya abdan atau abdun syakur, hamba yang bersyukur. Maka atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, dan kemudian kita lakukan dengan ibadah, dengan tidak merasa berat, kemudian kita merasakan adanya ketenangan, kedamaian di situ, maka kita termasuk adalah abdan syakur, hamba yang bersyukur. Semoga saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan di sepanjang masa, di setiap waktu, dan hendaknya kita tetap menjadi hamba-hamba Rabbani, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba-hamba Ramadan, bukan hamba-hamba Sya'ban, bukan hamba-hamba Syawal, tapi hamba sepanjang masa, dan mudah-mudahan tentunya
selepas Ramadan yang kita lakukan, hendaknya tentu amal kita, kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridai apa yang kita kerjakan. Wa akhiru kalamina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.